Tantang UGM buka data lokasi KKN Jokowi, Rismon akan datangi kampus. Dan kenapa ngurusin ijazah orang? Ini bukan random people loh. Ini 10 tahun presiden. Ya. Kalau dia benar alumni UGM, alumnus UGM, itu harus bangga menjadi seorang alumnus UGM. Bukan panggil pengacaranya, bla bla bla, pengacaranya aja pun belum yakin, saya belum pernah itu melihat ijazah aslinya. Langsung menuduh orang hoax. Pengacara apaan itu? Haters. Ya? Dikatakan haters, pembenci. Ngapain kita benci? Ya. Itulah klasifikasi atau apa ya, provokasi itu. Ngapain kita benci? Ya, ya kita perlu tahu benar nggak dia KKN di mana. Ya, jadi KKN itu memang awalnya sangat khas UGM, karena UGM itu dulu kan sempat disebut Universitas Desa, gitu, bukan Universitas Dasmu, bukan, Universitas Desa, ya gitu. Jadi universitas yang kerakyatan. Nah, untuk menjalankan tridharma perguruan tingginya, persis sekali tadi yang sampaikan Bang Rismon, semenjak 79 itu ide awalnya adalah dari mantan rektor UGM yang sudah almarhum sekarang, yaitu Profesor Kusnadi Mantri, yang wafat ketika ada tragedi pesawat jatuh di Garuda di Jogja waktu itu. Nah, jadi KKN itu salah satunya adalah bagaimana mahasiswa atau calon sarjana dari UGM itu kemudian mendharma baktikan kepada masyarakat. Itu. Jadi sampai sejauh ini di mana Jokowi ber-KKN itu belum ada informasinya. KKN-nya di seluruh Indonesia dia. Korupsi, kolusi, nepotisme. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, ini dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Jadi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Pak kembali ke obrolan Pak Prabowo, Pak mungkin bisa sejak tahun 1979 ya UGM itu wajib KKN. Ya. Kalau Pak Jokowi lulus 1985 maka harus ada data akademik dan data-data lainnya gitu, yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi pernah melaksanakan KKN. Ya ini berita resmi dari UGM loh, saya nggak ngarang ya. Jelas ada, nanti linknya saya sertakan. Tertulis di situ bahwa Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro itu berturut-turut menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1977 sampai 1988. Artinya saat Pak Jokowi lulus dari UGM, harusnya dekannya yang tertulis di ijazah adalah Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro, ya. Tapi kenapa di ijazah Jokowi yang saya jadikan thumbnail dekannya namanya lain? Demi menyesuaikan nama dekan dan tahun terbit ijazah Presiden Jokowi, Universitas Gadjah Mada melakukan kekonyolan intelektual. Kekonyolan intelektual apa yang dilakukan? Yaitu dengan meralat berita di laman resmi universitas terhadap berita yang telah terbit sejak 13 tahun lamanya, yaitu tentang meninggalnya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM 3 periode berturut-turut, 1977-1988. Menurut ralat tersebut, karir dekan yang dijabat Profesor Ahmad Sumitro yaitu pertama 7879, kedua 881, ketiga 8891, dan keempat 9194. Sayangnya UGM lupa bahwa ada laman berbahasa Inggris yang tidak diralat, dan pada laman tersebut tertulis kalimat Profesor Ahmad Sumitro became a Dean of Faculty of Forestry UGM for 3 periods in a row. Mungkinkah makna a row atau berturut-turut itu bisa diartikan di sela-sela periode 1977-1988 ada orang lain yang menjabat sebagai dekan? Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah
berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Ada pertanyaan di situ, loh, ini skripsi kok nggak ada sidang, nggak ada pengujinya ya? Kok cuma sampul, halaman sampul, terus halaman judul itu isinya pembimbing dan dekan saat itu, dan setelah itu langsung prakata. Itu saya lihat sendiri Pak Dekan. Jadi saya datang sendiri ke UGM untuk melihat itu skripsi dan tidak ada daftar dosen penguji yang menguji skripsi Joko Widodo. Bayangkan bisa seseorang lulus tanpa ada dosen penguji ya, inilah yang saya lihat ya susunan dia kan. Nah ini ya cover, terus halaman apa nih, judul, ini juga ya untuk pembimbing ya, halaman untuk pembimbing ya. Inilah dia yang saya bilang ini adalah produk dari komputer, teknologi printing masa kini ya. Bahkan kalau kita cetak pun sekarang hasilnya ya seperti ini. Bayangkan ini dimiliki oleh Joko Widodo, teknologi seperti ini ya dimiliki Joko Widodo pada tahun 1985. Nah ini sudah kita bahas ya, bahwa ini adalah font modern, terus warna, waktu saya pegang itu ya, warna lembaran ini untuk 3 lembaran sebelumnya ini jauh lebih mudah daripada isinya yang dimulai dari prakata ya, atau terima kasih, ucapan terima kasih. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat, kali ini datang dari mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar. Melalui pernyataannya, Rismon menantang Universitas Gadjah Mada UGM untuk membuka data akademik terkait lokasi kuliah kerja nyata KKN, yang pernah dijalani Jokowi semasa menjadi mahasiswa. Mohon UGM Yogyakarta spill data akademik di mana desa, Kec, dan Kap Bapak Joko Widodo melaksanakan KKN kuliah kerja nyata, ujar Rismon di X @Sianipar Rismon, tanggal 10 April tahun 2025. Rismon mengatakan, dirinya akan mengunjungi kampus UGM pada tanggal 15 April tahun 2025. Ia berencana menelusuri langsung ke lapangan lokasi yang disebut dalam data tersebut. Agar saya tinjau langsung ke lokasi saat saya ke UGM tanggal 15 April ini, ucapnya. Menurut Rismon, KKN merupakan salah satu syarat mutlak kelulusan mahasiswa UGM sejak tahun 1979. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin seorang mahasiswa bisa lulus tanpa menyelesaikan program tersebut. Sejak 1979, mustahil seorang mahasiswa UGM lulus tanpa melaksanakan KKN, tandasnya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, menggelar pertemuan bersama tim kuasa hukumnya di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, pada Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Pertemuan ini membahas opsi untuk menempuh jalur hukum atas tudingan berulang terkait keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada UGM. Anggota tim hukum, Yakub Hasibuan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menimbang langkah hukum sebagai respons terhadap serangkaian tuduhan yang dinilai sudah melewati batas. Ia menyebut sejumlah pihak mulai menggunakan cara-cara yang tak sesuai hukum, bahkan berpotensi masuk kategori penyebaran kabar bohong dan fitnah. Saat ini kami sedang mempertimbangkan opsi hukum, karena belakangan ini muncul berbagai narasi yang tidak berdasar. Ini sudah mengarah pada fitnah dan informasi palsu yang bisa merusak reputasi, jelas Yakub. Selama ini, menurut Yakub, pihak Jokowi cenderung bersikap pasif dalam menyikapi isu tersebut. Namun karena isu itu terus berulang, langkah hukum kini dianggap perlu dipertimbangkan secara serius. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada beberapa gugatan terkait hal serupa, di antaranya yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT UN, dan semuanya dimenangkan oleh pihak Jokowi. Sejak tahun 2023, kami sudah hadapi 3 perkara, 2 di PN Jakpus dan 1 di PT UN. Semua gugatan itu ditolak, tapi anehnya isu ini tetap muncul, ucapnya. Yakub juga mempertanyakan kenapa isu ini masih terus diangkat, padahal pihak kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan juga telah menyatakan secara resmi bahwa ijazah tersebut sah. UGM sendiri, melalui Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, telah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni resmi kampus tersebut. Dalam keterangan tertulis pada Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025, Sigit menyatakan bahwa Jokowi pernah aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan telah memenuhi seluruh kewajiban akademik, termasuk menyelesaikan skripsi. Ijazah dan skripsi beliau asli. Beliau tercatat mengikuti perkuliahan, menyusun skripsi, aktif di organisasi kemahasiswaan, dan dinyatakan lulus dari UGM, ujar Sigit dalam siaran pers yang dimuat di laman resmi kampus.